Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Hadir Festivali dengan NIM 0541044509. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini sudah saya buat masing-masing file Java-nya berdasarkan kelasnya ya. Dengan aplikasi restoran Java itu menu kelas utamanya. Langsung saja. Langkah pertama saya buat dulu kelas semua item sebagai abstrak kelasnya ya, yang menjadi kerangka dasar atau blueprint untuk semua item di restoran ini. Di sini saya juga langsung menerapkan prinsip encapsulation dengan membuat atribut nama, harga, dan kategori menjadi private agar datanya aman dari akses luar yang tidak sah ya. Kemudian saya lengkapi juga dengan konstruktor dan getternya. Terakhir dan yang paling penting saya definisikan object method bernama tampil menu tanpa body ya. Metode ini nantinya wajib di-override oleh setiap kelas turunan untuk menampilkan detail menu yang spesifik. Lanjut ke kelas selanjutnya, kelas makanan. Selanjutnya kita masuk ke penerapan inheritance dengan membuat kelas makanan ya, yang merupakan turunan dari menu item kelas sebelumnya. Menggunakan keyword extend. Di kelas ini kita tambahkan atribut spesifik yaitu jenis makanan. Dan pada konstruknya saya wajib memanggil konstruk parent menggunakan super untuk menginisialisasi nama dan harga. Terakhir saya implementasikan metode tampil menu yang tadi masih abstrak, di mana kita atur format cetaknya agar menampilkan label makanan beserta detail jenisnya, sehingga informasinya lebih spesifik sesuai jenis itemnya. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, kelas minimal. Nah, pola yang sama kita terapkan juga pada kelas minuman ya, yang mewarisi menu item menggunakan keyword extend juga. Di sini saya menambahkan atribut khusus yaitu jenis minuman dan tetap menggunakan super pada konstruktor untuk menginisialisasi atribut dari parent class. Saya juga kembali melakukan overriding pada metode tampil menu untuk menyesuaikan format tampilan outputnya, sehingga nanti di konsol kan terlihat jelas label minuman serta jenis penyajiannya entah itu panas atau dingin ya. Lanjut ke diskon, ke kelas selanjutnya itu kelas diskon. Terakhir untuk kategori item, saya membuat kelas diskon yang juga mewarisi menu item ya. Kelas ini sedikit unik ya, karena dengan konstruktor saat memanggil super, parameter harganya kita set 0 secara hardcore. Karena sistem ini fungsinya nanti sebagai pengurang biaya total ya, bukan item yang dijual, tapi biaya totalnya. Saya juga perlu menambahkan getter khusus get besar diskon, agar nilai potongannya bisa diambil saat perhitungan logika pembayaran nanti, serta tetap menggunakan override dan menu untuk menampilkan informasi besaran potongan harga tersebut. Lanjut ke kelas menunya ya. Selanjutnya kita masuk kelas menu yang dimana ini bertugas sebagai kontainer ya, atau pengelola data menu restoran. Sesuai instruksi soalnya, kita gunakan array list dengan tipe generic menu item agar kita bisa menampung berbagai objek turunannya, baik itu makanan, minuman, atau diskon dalam satu struktur data yang sama. Di sini saya juga membuat metode tambah item untuk input data dan metode tampilkan semua yang melakukan iterasi looping untuk mencetak daftar menu layarnya. Terakhir, saya tambahkan metode get item yang dilengkapi dengan validasi index array untuk mencegah error saat mengambil item tertentu, sehingga akses datanya itu lebih aman. Kemudian kita lanjut ke file utamanya ya.
Baiklah, di bagian sini memang agak panjang ya. Kita mulai di kelas utama namanya aplikasi restoran. Di sini saya siapkan konstanta nama file agar rapi dan konsisten. Dalam metode main, saya inisialisasi scanner, objek menu, dan sebuah array list ya. Ini untuk menampung pesanan pelanggan sementara. Sebelum masuk ke menu utama, saya panggil metode load menu dari file agar data menu yang tersimpan sebelumnya langsung muncul saat program dibuka ya. Program ini berjalan dalam loop while terus-menerus agar aplikasi tidak langsung tertutup. Dimana input user saya bungkus dengan blok try catch. Ini penting ya untuk menangani error. Misalnya user tidak sengaja memasukkan huruf saat program meminta input angka, sehingga program kita tidak akan crash. Kemudian fitur selanjutnya adalah tambah menu baru. Ini untuk admin ya. Di sini logikanya polymorphism bekerja sangat kental. Saya meminta user memilih jenis item 1, 2, atau 3 berdasarkan input itu. Saya gunakan percadangan if-else untuk menginstansiasi objek yang spesifik, apakah itu makanan, minuman, atau diskon. Uniknya, meskipun objeknya ini berbeda ya, semuanya saya tampung dalam satu variabel bertipe induk yaitu menu item. Setelah objek berhasil dibuat, objek tersebut dimasukkan ke dalam list menu dan langsung dipanggil fungsi simpan ke file agar datanya permanen. Lanjut ke metode ambil pesanan ya. Ini untuk interaksi ke pelanggan. Logikanya lumayan lurus. Saya panggil metode untuk menampilkan semua menu yang tersedia, lalu meminta user memasukkan nomor indeks menu yang diinginkan. Validasi terjadi di sini ya. Saya memanggil metode getItem dari kelas menu. Jika item ditemukan tidak null, item tersebut saya tambahkan ke dalam array list. Keranjang pesanan pelanggan yang sudah kita siapkan di metode main tadi. Kemudian di bagian yang paling krusial dan paling kompleks adalah metode cetak struk. Di sini saya lakukan looping pada list pesanan untuk menghitung total. Kunci utamanya ada pada penggunaan keyword instance of. Saya cek setiap item, jika item tersebut adalah objek dari kelas diskon, saya lakukan downcasting. Saya lakukan downcasting agar bisa mengambil nilai besar diskon. Untuk ditambahkan ke variabel akumulasi diskon. Namun jika bukan diskon, harganya yang saya tambahkan total ke total harga. Terakhir saya hitung grand total menggunakan string builder ya. Saya gunakan total dengan menggunakan string builder untuk menyusun tampilan struk yang rapi sebelum dicetak ke layar konsol dan disimpan ke file struk.txt sebagai arsip transaksinya ya. Terakhir yang kita bahas adalah mesinnya ya. Mesin dibalik penyimpanan tadinya, yaitu dua metode file input dan output. Metode simpan menu file menggunakan buffer writer ya, buffer writer untuk menulis data ke teks dengan format khusus menggunakan pemisah titik koma. Misalnya tipe, nama, harga. Selanjutnya metode load menu dari file ini bertugas membaca file tersebut saat program mau mulai. Ia menggunakan buffer loader dan fungsi split untuk memecah baris teks kembali menjadi perolehan data yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi ulang objek makanan, minuman, atau diskon ke dalam memori program. Baiklah, jika sudah langsung kita run. Kita coba menu adminnya ya, tambah menu baru. Lalu kita coba tambah makanan, menu ngecek dengan harga 40.000 ya.
goreng. Kemudian ada satu tambahkan makanan lagi. Ini Bangladesh. Agak gitu. Kemudian di makanannya ini kuah ya. Ini kita coba tambahkan minuman, kopi, dengan harga 10.000, 20 ya. Lagi panas. Ini kita coba cek lihat menu ya. Di sini semua menunya sudah keluar. Coba oh iya, ini muncul juga ya di teks. Nah, di sini ada makanan, minuman yang kita buat tadi. Kita lanjut, kita coba pesan makanan dan minumannya ya. Kita coba pesan semuanya. Ya, kita pesan semuanya. Kemudian kita coba cetak struk dan bayar ya. Nah, kita kan. Di sini struk pembayaran sudah muncul. Oh ya, tadi kita lupa menambahkan diskon ya. Kita coba tambahkan diskon dulu. Nomor 3 diskon. Diskon promo 10.000. Potongannya 10.000 ya. Kemudian kita coba pesan makanan dan minumannya. Kita coba pesan. Kemudian kita cetak struk dan bayar ya. Oh ya, di sini kita lupa menambahkan diskon lagi ya. Kita tambahkan diskon. Di sini kita pesan ulang. Ya, di sini kita coba tambahkan diskon untuk pelanggan kita. Sudah kita coba cetak struk dan bayar. Nah, di sini sudah muncul struk pembayarannya 40.000 dengan Acehnya 40, di Bangladesh 50, kopinya 20.000. Kemudian dia mendapatkan diskon promo 10.000. Sehingga dari total yang 110.000 menjadi di 10.000 menjadi 100.000. Struknya berhasil disimpan ke TXT di sini ya. Nah, ini sudah muncul untuk pembayarannya. Ini yang sebelumnya. Ini yang belum ada diskon ya. Boleh kita hapus dulu. Nah, di sini sudah muncul di sini. Cukup sekian penjelasan praktek dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.